Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Ahsan. Saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Apa aja sih komponen pengembangan kurikulum? Komponen pengembangan kurikulum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen materi, yang ketiga komponen organisasi, yang keempat evaluasi. Saya akan menjelaskan tentang komponen tujuan. Komponen tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tataran nasional. Dalam pencapaiannya dapat berwujud sebagai warna negara kepribadian nasional yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Tujuan kurikulum yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat tataran mata pelajaran atau bidang studi. Dalam usaha pencapaiannya dapat berwujud sebagai siswa yang menguasai disiplin mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang dipelajari. Yang ketiga, tujuan institusional, yaitu yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Dalam pencapaiannya dapat berwujud sebagai tamatan sekolah yang mampu dididikan lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat tataran pengajaran yang dapat berwujud sebagai bentuk watak, kemampuan berpikir, dan keterampilan teknologinya secara bertahap. Pada dasarnya, tujuan ini merupakan perincian lebih lanjut dari tujuan instruksional menjadi sub bidang studi sehingga menjadi tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk komponen-komponen pengembangan kurikulum selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum yang kedua, yaitu isi atau materi. Isi atau materi ini berkaitan dengan pengalaman belajar apa yang kita berikan kepada peserta didik kita, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Di komponen ini kita mengenalkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik kita, baik pengetahuan secara teori, prinsip, prosedur, dan seterusnya. Kita harus menguasai tentang materi yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah strategi atau proses, yaitu dalam strategi atau proses ini kita mengenal skala makro dan mikro. Skala makro ini berkaitan dengan bagaimana kurikulum diselenggarakan pada setiap jenjang, baik jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dalam skala mikronya, bagaimana strategi pembelajaran yang kita pilih untuk mencapai kesuksesan tujuan pembelajaran, yaitu memahamkan dan lain-lain. Yang keempat yaitu evaluasi yang akan disampaikan oleh teman saya Adit Andrianto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang komponen evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah diterapkan. Evaluasi memegang peranan yang penting sebab dengan evaluasi dapat ditentukan apakah
kurikulum yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum. Jika sudah, tidak perlu diadakan evaluasi. Jika belum, maka diperlukan evaluasi. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan evaluasi. Yang pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Dan yang kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Jadi, penilaian suatu program tidak mungkin hanya dapat mengandalkan hasil tes siswa setelah akhir proses pembelajaran. Dari komponen evaluasi, fungsi evaluasi yaitu evaluasi digunakan untuk memperoleh data tentang ketercapaian tujuan oleh peserta didik. Dengan kata lain, bagaimana tingkat pencapaian tujuan atau tingkat penguasaan isi kurikulum oleh setiap siswa. Fungsi ini dinamakan fungsi sumatif. Dan yang kedua, evaluasi untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. Dengan kata lain, apakah program yang disusun telah dianggap sempurna atau perlu diperbaiki. Fungsi ini dinamakan fungsi formatif. Selanjutnya, penilaian mestinya membandingkan antara penilaian awal sebelum siswa melakukan suatu program dengan setelah siswa melakukan program tersebut. Dari perbandingan itulah maka tampak ada atau tidak adanya perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Jika setelah sesuai, maka terus dilanjutkan, dan jika belum, maka perlu diadakannya evaluasi. Demikian, terima kasih.